Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina al-mustafa allazi balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah di kesempatan pertemuan kali ini, pertemuan perdana kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Mudah-mudahan dilancarkan Allah untuk kita bisa mengkaji ilmunya, mengkaji kitab fikih ini. Rabbi zidna ilman wa razukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada di channel Syaraful Ummah, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun di tengah pandemi, insyaallah tetap thalabul ilmi itu tetap harus berjalan. Meskipun menggunakan teknologi ya, insyaallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayuhal hudurul kiram, ad-duyuful kiram, di channel atau di fanpage Majelis Syaraful Ummah ini. Kalau berbicara soal Fathul Qarib Al-Mujib, maka kita bicara soal fikih mazhab Syafi'i ya. Fikih dengan mazhab Syafi'i. Ada beberapa kata kunci memang ketika kita ingin memahami kitab ini. Yang pertama, tentunya mengenai pengarangnya. Ada dua pengarang dalam kitab ini, karena kitab ini ada matan dan juga ada syarahnya juga. Yang mana kita semua sudah tahu untuk matannya, yaitu ditulis oleh Qadhi Abu Syuja. Sedangkan untuk syarah itu ditulis oleh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Lalu juga kitab ini pun merupakan kitab yang cukup populer, yang banyak dikaji hampir di seluruh pesantren. Bahkan di Al-Azhar sendiri ini pun tentunya dikaji. Mudah-mudahan dengan kita memulai mengkaji kitab ini, sebagaimana juga Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Itmam Diroyah itu menyebutkan bahwa fikih itu termasuk asyraful ulum pasca usul. Karena kan yang namanya asyraful ulum itu ada usuluddin, ada yang berkaitan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran, ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-hadis, dan juga setelah itu baru ada usul fikih, dan yang termasuk mulia adalah fikih. Iwan fillah yang dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke dalam kajian kita mengenai Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadil Taqrib atau Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar, bahwa kitab syarah dari matan Abu Syuja ini meliputi beberapa bahasan penting, seperti misalnya ada kitab Toharoh,
ada kitab Ahkamis Shalah, juga ada kitab Ahkamis Zakah, termasuk juga kitab Bayani Ahkamis Siyam, juga ada kitab Ahkamil Hajj, dan termasuk juga di sini ada Kitabul Buyu wa ghairaha minal muamalati. Ini berkaitan dengan jual beli dan muamalah. Termasuk juga ada kitab Ahkamil Faraid wal Wasoya. Juga ada kitab Ahkamin Nikah. Termasuk juga yang luar biasanya di kitab Syarah Matan Abu Suja ini, di Fathul Qorib ini juga ada bahasan mengenai kitab Ahkamil Jinayat, tentang hukum jinayat. Termasuk juga kitab Ahkamil Hudud, mengenai sanksi-sanksi dalam Islam, hudud, jinayat, hudud. Begitupun juga dengan kitab Ahkamil Jihad. Di kitab ini pun juga membahas persoalan seputar jihad. Termasuk juga membahas soal kitab Ahkamis Shayd, Ahkamis Shayd wad dabaih wal qad wasduhaya wal at'imah. Juga ada Ahkamis Sabki wa Ramyi, juga Ahkamil Aiman wa Nuzur, juga Ahkamil Aqdiyati wa Syahadati, termasuk juga Ahkamil Itqi. Itu yang terakhir tentang masalah budak. Itu sekilas di dalam bahasan yang dikaji oleh kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadi Taqrib. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kitab ini, ada baiknya kita bacakan Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, juga untuk guru-guru kita, agar kita mendapat keberkahan dan juga kita bisa mendoakan orang-orang saleh. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada dua orang penting di dalam penyusunan kitab Fathul Qorib Al-Mujib ini. Yang pertama tadi sudah Al-Fakir sebutkan, yaitu penulis kitab Fathul Qorib atau pensyarah, yaitu Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, dan juga kitab inti atau matan takrib yang ditulis oleh Al-Alamah Ahmad Ibn Al-Husain Asy-Syahir bi Abi Suja. Dewan fillah yang dirahmati Allah, kita coba masuk ke biografi mengenai penulis kitab ini, yaitu penulis matannya terlebih dahulu, yakni Al-Qadhi Abu Suja. Al-Qadhi Abu Suja bernama lengkap yaitu Al-Qadhi Sihabul Millah Waddin Abu Thayyib Abu Suja Ahmad Ibn Husain. Sebagian lagi yang lain itu kadangkala menyebutnya dengan Abu Suja Ahmad bin Al-Hasan. Jadi Al-Husain ada juga Al-Hasan menyebutnya itu. Ibni Ahmad Al-Asfahani Al-Abadani Asy-Syafi'i.
itu adalah nama lengkap beliau. Wulida bil Basrah wa qala Yakutun al-Hamawi fi Mu'jamil Buldan wa sa'altuhu an maulidihi faqala sana arba wa salasina wa arba mi'ah qala walidi muliduhu abadan wa jaddi al-a'la Asbahan. Intaha. Al-Alamah Ahmad Ibn Husain Abu Suja ini beliau lahir di Basrah. Lahir di Basrah mungkin sekitar 433 Hijriah. Beliau lahir di Basrah. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Yakut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan, nah, beliau ini pernah istilahnya itu melakukan korespondensi mengenai kelahiran beliau. Dan di sini disebutkan bahwa Yakut Al-Hamawi mendapatkan informasi Qadi Abu Suja ini lahir 433 Hijriah. Beliau ini lahir di daerah Abadan. Beliau dari keturunan Al-Asbahan. Jadi kakeknya itu dari Al-Asbahan. Qala anhu Asy-Syaikh Ibrahim Ibnu Muhammad Al-Bajuri rahimahullah. Nah, di sini Imam atau Syekh Al-Bajuri, nah beliau ini mengomentari atau menyatakan pendapat mengenai Qadi Abu Suja fi muqaddimati hasyatihi ala syarhi Ibnu Qasim Al-Ghazi limatni Abi Suja. Beliau menyebutkan mengenai karakter dari Qadi Abu Suja, wa huwa imam nasikun abidun solihun. Qadi Abu Suja ini seorang imam, seorang ulama. Beliau pun juga nasikun, gemar beribadah, abidun, ahli ibadah, solihun, juga orang yang soleh. Washtahara fil afaqi bil ilmi wa diyanati. Di seantero negeri, Qadi Abu Suja memang terkenal orang yang berilmu dan memiliki agama yang kuat. Mengenai karir beliau, ada sebagian sejarawan yang menyebutkan bahwa watawalla al-wizarata fanasyaral adla wad-din. Sekitar tahun 447 Hijriah, beliau konon katanya pernah diangkat menjadi wazir ketika itu, dan beliau adalah orang yang menebarkan keadilan dan juga menebarkan ajaran Islam, termasuk orang yang menyebarkan keadilan dan ajaran Islam. Waraw'anhu as-Silafi qala wa huwa min auladid dahri. Ulama yang lain berpendapat beliau itu adalah min auladid dahri, termasuk tokoh terpandang di zamannya. Kana la yakhruju min baitihi hatta yusalliya wa yaqra'u minal Qur'ani ma amkanahu wa la ta'khuduhu fil haqqi laumatu laimin. Termasuk dari karakter Qadi Abu Suja, beliau ini ya
beliau ini ketika keluar dari rumahnya, beliau senantiasa sholat terlebih dahulu. Luar biasa. Jadi beliau sholat terlebih dahulu, lalu beliau keluar rumah, betul-betul ahli ibadah. Sebagaimana juga beliau disaksikan oleh beberapa sejarawan senantiasa membaca Al-Quran di setiap kesempatan beliau bisa membacanya. Termasuk juga karakter yang menarik sehingga beliau dijuluki oleh sebagian sejarawan sebagai Abu Suja, orang yang pemberani. Itu adalah beliau termasuk orang yang kalau sudah berbicara soal kebenaran, beliau sudah tidak pandang bulu lagi, sudah tidak memperhatikan omongan orang. Wa kana lahu asyratu anfarin. Dulu dia Abu Suja ini pernah, beliau itu memiliki 10 orang staff, 10 orang pembantu atau 10 orang bawahannya. Yufarriquna 'alan nas az-zakawati wa yudhifunahum bil hibati. 10 orang staffnya beliau ini diperintahkan untuk membagikan zakat dan juga memberikan hibah kepada orang-orang. Yasrifu ala yadil wahidi minhum mi'atun wa ishrina alfi dinarin. Kepada masing-masing dari staf beliau, bawahan beliau yang tadi disebutkan mendistribusikan zakat dan juga hibah kepada masyarakat, dibekali sekitar 120.000 dinar. Luar biasa. Fa amma in amuhu as-salihina wal akhyar. Lalu uang yang begitu banyak tadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan juga orang-orang pilihan yang memang perlu dibantu dan juga termasuk memang orang-orang yang sangat bermanfaat bagi umat ketika itu. Summa zahida fid dunya. Meskipun beliau hartanya memang cukup berada, tetapi termasuk orang yang zuhud. Zuhud di dalam dunia itu ya memang bukan berarti miskin, tapi zuhud di dalam dunia itu ya dia tidak berlebihan, atau dalam arti yang lain itu harta yang ada itu ya tidak sebagaimana orang-orang. Jadi harta sebanyak apapun tidak pengaruh bagi dirinya. Jadi hartanya ini tidak, istilahnya itu tidak membuatnya jadi berlebihan, jadi celaka. Tapi justru hartanya sebanyak apapun ya beliau tidak begitu tergoda dengan hartanya yang dimilikinya itu. Darasal Qadi Abu Suja bil Basrah. Qadi Abu Suja pun beliau ini kalau kita lihat riwayat keilmuannya, beliau belajar di Basrah azyada min arba'ina sanatan fi mazhabil imami asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengkaji mazhab Syafi'i secara serius di Basrah itu selama 40 tahun. Beliau mengkaji mazhab Syafi'i selama 40 tahun dengan sangat serius. Setelah itu summa qama bil Madinati al-Munawwarah yaknusul Masjid Asy-Syarif wa yafrushul husura wa yush'ilul masabiha ila an mata ahadu khudamatil hujratil syarifah. Nah, Iwan Fillah, setelah beliau mengkaji secara serius selama 40 tahun mazhab Syafi'i, beliau pun akhirnya pindah ke Madinah Al-Munawwarah dari Basrah. Luar biasa, di Madinah Al-Munawwarah ini beliau tercatat oleh sejarawan sebagai
seseorang yang memang betul-betul berkhidmat bagi Madinah Al-Munawwarah, Masjid Madinah ketika itu. Beliau di sini dikisahkan merawat, ya, menyapu, merawat masjid. Termasuk juga beliau sangat senang menghamparkan alas di masjid itu. Begitupun juga beliau senang untuk menyalakan lampu di masjid. Hingga akhirnya meninggallah salah seorang bagian atau petugas masjid tersebut. Nah, fa akhadha wadifatahu ila an mata radian wa dufina bi masjidihi alladhi banahu inda babi Jibril alaihissalam. Iman fillah, ternyata nah beliau itu di Madinah mengurusi masjid. Beliau senang sekali tadi itu untuk membersihkan, juga memberikan alas di masjid itu, termasuk juga beliau ini sangat senang untuk menyalakan lampu di masjid. Beliau lakukan terus-menerus kegiatan itu sampai akhirnya salah seorang dari petugas masjid itu wafat. Nah, ketika petugas masjid tersebut wafat, akhirnya beliau ambil alih tugas-tugas dari petugas masjid itu. Beliau terus melakukan itu, beliau sangat dekat dengan masjid, menjadi ahlul masjid, sampai akhirnya beliau wafat. Wafat sekitar tahun 593 Hijriah. Beliau dimakamkan di masjid yang dia bangun. Nah, masjid yang beliau bangun ini cukup unik. Posisinya adalah di dekat Bab Jibril, dekat tempat yang namanya Bab Jibril. Bab Jibril ini di Madinah itu adalah alladzi kana yanzilu minhu Jibril ala Nabi sallam, yaitu tempat dulu Jibril turun ke Madinah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Di tempat Jibril turun, beliau dimakamkan di masjid yang dekat tempat tersebut. Lalu disebutkan pula warasuhu biqurbi minal hujrati syarifati minal jihati syarqiyah wa hiya jihatul baqi al-qarib. Jadi posisi beliau selain di dekat dengan Bab Jibril, tempat turunnya malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu, Qadi Abu Suja pun ternyata beliau makamnya itu, arah dari kepala makamnya itu dekat sekali dengan kamarnya Nabi. Demikian juga apalagi kalau dari arah Baki itu lebih dekat. Ada mungkin ini kita sebut karomah, ya. Masya Allah, ini luar biasa. Waqad ashal Qadi Abu Suja radhiyallahu an mi'ah wa sittin sanah walam yahtalla lahu udbun min a'dha'ihi. Jadi Qadi Abu Suja ini beliau termasuk ulama yang berumur sangat panjang sekali. Sekitar 160 tahun beliau hidup, dan yang luar biasanya, ini memang sudah izin dari Allah, adalah beliau atau anggota tubuhnya itu selama umur 100 tahun lebih itu belum pernah merasakan sakit parah. Faqila lahu fi dzalika faqala, dan beliau ditanya mengenai hal itu, mengapa bisa Anda memiliki tubuh yang begitu luar biasa sehat, padahal umur Anda sudah 160 tahun lebih, gitu ya, 100 lebih maksudnya, hingga beliau berumur 160 tahun.
jadi tercatat. Mungkin kalau di medical record di sananya pada masa beliau tidak ada catatan sakit. Mengapa seperti itu? Beliau ditanya. Maka Qadi Abu Suja menjawab, ma asaitullah bi'udwin minha falamma hafidtuha fil sighari an ma'asillahi hafidhahullahu fil kibari. Beliau dijawab, ya, beliau menjawab cukup enteng, Masya Allah. Beliau cukup menjawab seperti itu. Ketika ditanya, kenapa engkau berumur panjang, badannya selalu sehat? Beliau bilang, ma asaitullah bi'udin minha. Aku tidak pernah berbuat maksiat dengan tubuh yang Allah anugerahkan ini. Jadi aku tidak menggunakan tubuhku ini untuk bermaksiat kepada Allah. Falamma hafidtuha fi sighari an ma'asillahi, ketika aku jaga tubuhku ini dari maksiat kepada Allah saat kecil, hafizahullahu fil kibar, maka Allah jaga ketika aku sudah besar. Insyaallah. Itu tips bagi kita, ya. Jadi mungkin selama ini kita kalau sering sakit-sakitannya itu pengampunan dari Allah. Nah, kalau dalam kisah tadi, Qadi Abu Suja umurnya panjang, beliau memiliki badan yang sehat, dan ternyata rahasianya apa? Ya, rahasianya adalah beliau tidak gunakan badan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Beliau senantiasa menjaga badannya itu untuk tidak digunakan untuk hal yang maksiat ketika kecil, dan alhamdulillah, kata beliau, ketika besar Allah menjaga tubuh itu supaya tidak bermaksiat, dan otomatis ketika tubuh dijaga dari maksiat, maka tubuh pun akan terjaga dari sakit dan sehat, senantiasa sehat. Dalam biografi pun disebutkan, wala yu'rafu lahu ta'alifun ghairu kitabi Ghayatul Ikhtisar. Tidak diketahui, sejarawan itu tidak mengetahui beliau karangan selain dari kitab matannya ini atau Ghayatul Ikhtisar ini belum diketemukan para sejarawan. Jadi Qadi Abu Suja itu dalam konteks sejarah, kitab yang sampai kepada kita menurut sejarawan tadi, klaim dari sebagian sejarawan adalah hanya kitab ini, matan Ghayatul Ikhtisar. Para ulama menyebut kitab ini sebagai wahwa min abda'i ma sunifa fi mukhtasar fiqhi. Jadi termasuk istilahnya itu kitab yang inovatif, kitab yang paling inovatif di zamannya, yaitu dalam hal fikih. Baik. Wa ajma' ma ulifa fihi, dan disebutkan juga di sini wa ajma' ma ulifa fihi ala miqdari hajmihi. Idza qala ba'dhum. Nah, di sini disepakati oleh para ulama mengenai kualitas dari matan kitab beliau. Karena itu sebagian ulama itu menyanjung kitab matan ini, ya, kitab takrib ini. Sebagian ulama menyebutkan ayyaman roma naf'an mustamiran liyakhdha bir tifa'in wa intifa'in taqarrub lil ulum wa kun suja'an bitaqribil imam Abi Suja. Yang lain memuji kitab ini, puji seperti tadi gitu, ya.
ayyaman roma naf'an mustamiron, siapa yang memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan manfaat yang langgeng, liyakhdo birtifa'in wantifa'i, juga mendapat derajat yang baik, derajat yang mulia, dan juga manfaat yang banyak, taqarrub lil ulum, ya, dan juga mendekatlah kepada, sehingga bisa mendekat kepada banyak ilmu, wakun sujaan, maka jadilah seperti Abu Suja, bitakribil Imam Abi Suja, dengan menggunakan kitab beliau Takrib, karya Imam Abi Suja. Luar biasa, ini dipuji oleh para ulama. Kalau kita punya kitab Al-Iqna, nah di dalam kitab Al-Iqna atau Al-Iqna fi Hali Al-Fad Abi Suja yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Nah, di dalam kitab ini Al-Khatib Asy-Syirbini itu menjelaskan mengenai baiknya tujuan mulia yang dilakukan oleh Qadhi Abu Suja dalam menulis matan takrib ini. Beliau menyampaikan, Inna Allah Ta'ala qad alima min mu'alifihi khulusu niyatihi fitasnifihi. Allah sungguh tahu bahwa karya Abu Suja ini adalah karya yang dibuat dengan ketulusan niat. Fa'amma naf'abihi, maka wajar kalau kitab ini bermanfaat buat publik. Fakalla min muta'allim illa wa yaqra'uhu awwalan, orang yang belajar pemula, jadi siapapun yang belajar fikih pemula itu menurut Al-Khatib Asy-Syirbini pasti membaca kitab takrib ini, imma bihifdin wa imma bimutolaatin. Ada yang memang khusus untuk menghafal kitab ini, ada juga yang memang dikaji secara serius. Waqad a'tana bisyarhi kasirun minal ulama. Begitupun juga kitab ini memang luar biasa. Banyak sekali ulama yang memberikan penjelasan. Ada yang penjelasannya singkat, ada yang sedang, dan ada yang penjelasannya cukup panjang. Wa fi dzalika dalalatun ala annahu kana minal ulama al-amilin al-qasidin bi ilmihim wajhallahi ta'ala. Mengenai realitas kitab ini yang begitu banyak disyarah atau dijelaskan oleh para ulama, ditulis ulang, dijelaskan, disyarah, itu sebetulnya tanda bahwa Qadhi Abu Suja termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mana beliau mengamalkan ilmunya itu hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Nah, itu adalah biografi mengenai Qadhi Abu Suja, ya, Al-Alamah Qadhi Abu Suja, yaitu pengarang kitab matannya yang disebut dengan matan takrib, atau nama lainnya itu Ghayatul Ikhtisar. Tidak lengkap kiranya kalau kita hanya membahas biografi Qadhi Abu Suja. Kitab Fathul Qorib ini pun juga termasuk buah karya
Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, yang tentunya kita pun harus tahu juga biografi Ibn Qasim Al-Ghazi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap dari Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi ini, beliau sebagai seorang penulis Fathul Qorib Mujib atau Qorib Al-Mujib fi Syarh Al-Fadh Taqrib, atau di sini ditulisnya Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi Qadi Abu Suja itu penulis takrib atau penulis Ghayah Ikhtisar. Nah, sedangkan kalau yang kita bahas itu adalah syarahnya, syarah yang paling ringkas, yaitu Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadh Taqrib, atau nama lain dari kitab syarah ini adalah Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi ada dua namanya ya, unik. Karena matanya dua. Nama matanya ada dua, maka nama kitab syarahnya pun ada dua. Siapakah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi ini? Nah, beliau itu bernama lengkap menurut ahli sejarah dan riwayat, nama lengkapnya adalah Syamsuddin Muhammad Ibn Qasim Ibn Muhammad Al-Ghazi Al-Qahiri Al-Syafi'i, Abu Abdullah Al-Ma'ruf, yang beliau ini terkenal dengan nama Bi Ibni Qasim Al-Ghazi wa Bi Ibni Al-Gharabili. Jadi beliau punya nama yang terkenal, ada dua. Yang pertama, yang paling populer adalah Ibnu Qasim Al-Ghazi, atau beliau pun juga kadangkala disebut sebagai Ibnu Al-Gharabili. Wulida fi Rajab bi Ghazzah sanata tis'in wa khamsin wa samani mi'atin wa biha nasya'a. Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, beliau lahir di bulan Rajab di daerah Gaza, ya. Nah, beliau juga besar di daerah Gaza. Nah, beliau lahir sekitar tahun 859 Hijriah. Mengenai karir atau mengenai petualangan beliau dalam mencari ilmu, ini luar biasa sekali. Hafidhul Qur'anil Karim wa syatibiyah fil qiraat wa minhaj at-talibin lil Nawawi wal alfiyah al-hadis wa alfiyah an-nahwi mu'azzam jam'il jawami fil usul wa ghair zalika. Al-Allamah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, beliau hafal Quran, termasuk juga beliau hafal Asy-Syatibi. Beliau hafal Asy-Syatibi di bidang qiraat. Termasuk juga beliau hafal Minhajut Talibin, karya Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi. Termasuk juga beliau pun menguasai hafal juga Alfiyatul Hadis. Termasuk juga beliau pun hafal Alfiyah dalam bidang nahwu. Termasuk juga hafal sebagian besar isi kitab dari Jam'ul Jawami, kitab usul. Nah, lalu beliau pun dalam konteks pengembaraan mencari ilmu, Qadimal Qahirata, beliau pun berangkat ke Mesir, ya. Beliau berangkat ke Mesir. Tamayyazaz fil funun wa usyira ilaihi bil fadli wasukuni wa diyanah wal aqli wal injima' wal bu'di anin nas wal qanaati bil yasir.
Al-Allamah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi memang dalam pengembaraan ilmu memang beliau memiliki keistimewaan. Beliau memang sudah cemerlang ya dalam berbagai funun, berbagai ilmu. Beliau pun juga menurut ada sejarawan termasuk orang yang memiliki banyak keutamaan. Orang yang tenang, taat beragama, akalnya cerdas. Beliau kurang begitu suka bertemu dengan orang-orang yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Beliau pun termasuk orang yang memang qanaah. Qasama bil Jami'il Azhar wa amilal hutum al-khafilata wa irha. Darasa bil Azhar wa khutbah bil Jami'il Qal'ah wa afta. Iwan Filah, Al-Allamah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi pun beliau ini termasuk orang yang masuk ke Al-Azhar. Beliau di Mesir belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Meskipun begitu, beliau pun memiliki kerja sampingan. Setelah beliau belajar serius di Al-Azhar, akhirnya beliau bisa berkhutbah. Beliau diperkenankan untuk mengajar di Jami' Al-Qal'ah. Beliau pun juga setelah itu bisa berfatwa. Tuwafiya Lailatul Arbi'a Sadisa Muharram sanata samani asyarata wa tis'amiyah. Beliau menghadap kepada Rabbnya, wafat ini hari Rabu, malam Rabu tahun 918 Hijriah. Yang perlu kita ketahui, Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi ini memiliki segudang guru yang luar biasa. Memang teorinya seperti itu ya, Masya Allah. Murid yang hebat itu pasti di baliknya ada guru-guru yang luar biasa. Min suyukhihi, di antara guru-guru beliau adalah, misal yang cukup terkenal di sini ada Zakaria Ibn Muhammad Ibn Zakaria Al-Ansari As-Sakini, Al-Misri Asy-Syafi'i, Syekhul Islam Abu Yahya. Lalu beliau pun juga memiliki guru Al-Ala'ul Hisni. Nah, kepada Al-Ala'ul Hisni inilah Al-Allamah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi beliau belajar syarhul aqaid, syarah dan hasyiah dari kitab Al-Aqaid, termasuk juga syarh tasrif ya, juga syarh Qutbuddin Ar-Razi At-Tahtazini, Lisamsiyah wa ghairuha. Saya ulangi lagi. Beliau ini punya guru bernama Ala'ul Hisni. Nah, dari Imam Ala'ul Hisni ini Ibn Qasim Al-Ghazi belajar syarah dan hasyiah Al-Aqaid, ya, syarah dan hasyiah kitab Al-Aqaid, termasuk belajar juga syarah tasyrif, termasuk juga belajar syarah Qutbuddin Ar-Razi At-Tahtani, termasuk juga kitab yang lainnya. Insya Allah banyak juga ya. Beliau pun juga punya guru Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad bin Hidrin Al-Ghazi Asy-Syafi'i atau Samsuddin Ibnul Himsi yang dikenal dengan Abul Wafa. Nah, dari Abul Wafa ini akhadha anhu al-fiqh wal arabiyah wa ghairuhuma. Ibnu Qasim Al-Ghazi belajar fikih dan juga bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lainnya.
Gurunya yang selanjutnya adalah Muhammad ibnu Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi Asy-Syafi'i atau Samsuddin, yang dikenal dengan Samsuddin. Qara'a alai alfiyah al-hadis bitamamiha bahsan wal qalbadi wa ghirahu min tasanifihi bada'an katabaha wal adkar lin Nawawi. Begitu juga dari Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi Asy-Syafi'i ini, Ibnu Qasim Al-Ghazi belajar Alfiyatul Hadis secara sempurna, termasuk juga belajar kitab Al-Qaul Badi' dan kitab-kitab karangan guru beliau ini, termasuk Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Ada juga guru beliau yang lain, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, atau dikenal dengan Badruddin Asy-Syahir bisibti Al-Mardani, dengan Al-Mardani atau Al-Mardini. Nah ini qara'a alaih al-faraid wal hisab wal jabr wal muqabalah. Jadi kalau kepada Badruddin, kepada Badruddin atau ke Al-Mardani atau Al-Mardini, nah Ibnu Qasim itu belajar beberapa ilmu-ilmu yang bersifat umum ya. Ada al-faraid, juga belajar ilmu hitung, aljabar, dan juga belajar perbandingan, ilmu hitung perbandingan. Ada juga guru beliau bernama Al-Kamal Ibnu Abi Syarif Muhammad bin Abi Bakar bin Ali Al-Murri Al-Maqdisi Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Ibni Abi Syarif. Ibni Abi Syarif Kamaluddin Ibn Amir Nasiruddin Abul Ma'ali. Itu nama lengkap guru beliau. Akhadha anhul fiqh wal aslain wa ghirha. Nah dari Abul Ma'ali ini atau Ibnu Syarif, Al-Ghazi belajar fikih dan juga dua ilmu usul, maksudnya usuluddin dan usul fikih. Guru beliau yang terakhir juga ada Muhammad bin Abdul Mun'im bin Muhammad Al-Jauzari summa Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Ini guru-guru beliau. Ada juga karya dari Al-Allamah Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau punya karya. Ada beberapa karya yang cukup bagus, yang penting yang kita perlu sebutkan di sini. Contoh misalkan beliau memiliki karya Hasyatun ala Syarhil Aqaidi An-Nasafiyah. Untuk karya beliau, juga beliau pun punya Hasyah ala Syarhi Tashrif. Termasuk juga beliau punya Syarhu Matni Abi Syuja, yaitu yang dikenal yang Fathul Qarib Al-Mujib, yang kita mau kaji insya Allah ke depan. Dan ternyata beliau pun juga punya kitab Syarhu Minhajit Thalibin lin Nawawi. Jadi ternyata Minhajit Thalibin itu juga ada syarahnya, versi beliau ya. Termasuk beliau pun juga memiliki karya di bidang bahasa, yaitu bidang gramatik nahwu. Dengan titel kitabnya adalah Fathur Rabbi Al-Maliki li Syarhi Alfiyati Ibni Malik. Baik, Ikhwan fillah, itu beberapa pengenalan dari mu'alif kitab. Karena ini adalah syarah, maka Al-Fakir tadi mencoba untuk membacakan atau membacakan biografi ya dua ulama tadi itu, karena syarah. Yang pertama biografi penulis matan, yaitu matan takrib tadi itu, dan juga biografi penulis kitab syarah, penulis Fathul Qarib Al-Mujib.
Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kelancaran. Nanti insya Allah dengan izin dan pertolongannya kita pasti akan mengkaji kitab ini mudah-mudahan hingga tamat. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.